Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang bait daripada matan Tuhfatul Atfal yang ke-39 ya. Di mana di dalamnya disampaikan oleh Syekh tentang huruf-huruf mad ya. Huruf-huruf mad ada 3 ya, yaitu alif, wawu dan ya, yang disingkat atau rumusnya dengan kata wayin ya, wayin, waw atau wayun juga tidak apa-apa ya, wayun atau wayin atau wayan juga tidak apa-apa. Wawu, alif dan ya. Di dalam Al-Quran bisa kita jumpai ada lafaz yang mengumpulkan semua huruf mad. Ya, ada satu dalam satu lafaz yang mengumpulkan semuanya huruf mad, yaitu pada lafaz nuhiha atau udhina dan utina. Ya, di situ lafaz yang mengandung huruf-huruf mad. Harus kita perhatikan ya ketika membaca Al-Quran, apakah ada kita jumpai salah satu daripada huruf mad ini. Ya, pasti akan kita jumpai ya. Ketika kita membaca ayat Al-Quran pasti akan kita jumpai ya huruf-huruf mad ini. Jika ada maka harus kita panjangkan bacaan. Minimal 2 harokat ya. Minimal 2 harokat. Nanti ada 4 ya. Mungkin bisa juga sampai 6 atau mungkin 5. Jika tidak ada huruf mad maka tidak boleh sama sekali kita memanjangkan. Ya. Ini harus kita perhatikan dengan baik agar kita tidak keliru dalam membaca ayat Al-Quran. Karena memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang itu bisa merubah arti. Ya. Terkadang bisa merubah arti dalam suatu lafaz atau ayat. Kalau yang pendek dipanjangin atau sebaliknya, yang harusnya dibaca panjang kita pendekkan, itu bisa merubah makna. Ya. Baik, selanjutnya pada bait yang ke-40, Syekh menerangkan, ya, Syekh Al-Jamzuri menerangkan tentang syarat daripada huruf mad tersebut. Yang 3 tadi ya, huruf mad ya. Alif, wawu, dan ya. Syaratnya apa sehingga dikatakan huruf mad. Ya. Jadi tidak semua alif atau wawu atau ya itu disebut huruf mad. Ya. Dilihat dulu ada syaratnya. Ada syarat dan kondisi tertentu sehingga ketiga huruf itu disebut dengan huruf mad. Ya. Andaikan misalnya wawu fathah misalnya, atau ya fathah atau ya dhammah ya kasrah, maka tidak bisa dikatakan huruf mad. Ya. Baik. Karena itu di bait 40 disebutkan wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Wa huna yubayyinu an-nadhimu syuruta hurufil alif wal wawi wal ya hatta takuna hurufu mad. Fal ya'u takunu
harfu maddin idza sabaqaha maksuran mithlu qila alladhi wal wawu takunu harfu maddin idza sabaqaha madmuman mithlu yaqulu al mu'minun wal alifu takunu harfu maddin idza sabaqaha maftuhan mithlu qala yakhafu. Ya, di dalam bait yang ke-40 ini ya Syekh Al-Jamzuri menerangkan syarat daripada huruf mat tersebut sehingga dikatakan huruf mat ya. Jadi huruf mat tadi kan ada 3 yaitu alif, wawu, dan ya. Kapan ketika huruf ini disebut dengan huruf mat? Maka di sini disebutkan syaratnya. Ya, ya. Ya disebut dengan huruf mat apabila ya-nya sukun ya. Ya-nya sukun dan didahului oleh huruf yang kasroh ya. Huruf yang berharokat kasroh. Jadi untuk ya itu disebut huruf mat jika ya-nya sukun ya, harokatnya sukun. Tandanya sukun, ya-nya sukun. Dan sebelum ya ini, ya sukun ini ada huruf yang berharokat kasroh ya. Contoh misalnya seperti qila ya. Qila. Ini ada ya, huruf ya ini ya-nya sukun ya. Sebelumnya adalah huruf qaf. Qafnya berharokat kasroh ya. Ini udah dikasih harokat sih ya. Ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan huruf mat ya. Qila. Sehingga harus kita panjangkan. Qila. Seperti itu. Demikian juga contoh yang kedua, alladzi ya. Di sini ada huruf ya, ya-nya sukun. Sebelum huruf ya adalah huruf dal, dalnya dalam keadaan kasroh. Maka ya ini termasuk huruf mat ya. Memenuhi syarat ya disebut dengan huruf mat. Sehingga dia harus dibaca panjang ya. Alladzi, zi-nya dibaca panjang ya. Baik, huruf mat yang kedua adalah wawu. Huruf wawu akan disebut huruf mat apabila wawunya dalam keadaan sukun ya. Wawunya harus sukun, tidak boleh wawunya itu berharokat fathah ataupun dhammah ataupun kasroh. Harus apa? Sukun ya, semuanya harus sukun. Baik ya, wawu ataupun alif. Alif juga selalu sukun ya. Ya. Jadi syaratnya harus sukun semuanya dan untuk ya sebelumnya harus didahului huruf yang berharokat kasroh ya. Ya. Kalau bukan kasroh gimana? Misalnya didahului oleh fathah. Nah, itu nanti ya. Nanti ada nama lain, bukan huruf mat lagi tapi namanya huruf lain. Itu akan dibahas di bait yang ke-41 ya. Baik, kita kembali ke bait yang ke-40 dulu ya. Mempelajari tentang huruf mat dulu. Untuk ya disebut huruf mat jika ya-nya sukun sebelumnya kasroh. Adapun wawu akan disebut huruf mat apabila wawunya sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ya. Jadi huruf sebelum wawu tadi itu harus berharokat dhammah. Contohnya pada lafadz yaqulu dan al-mu'minun. Ya. Di sini ada huruf wawu, wawunya sukun, sebelumnya adalah huruf qaf yang berharokat dhammah. Ya, maka ini adalah huruf mat. Yaqulu. Contoh yang kedua juga sama, al-mu'minun. Ada huruf wawu di sini. Wawunya sukun, sebelumnya huruf nun, nunnya berharokat dhammah. Al-mu'minun. Ya. Untuk yang alif, ya. Yang alif selalu sukun ya. Itu akan disebut huruf mat apabila sebelumnya fathah ya. Alif akan disebut dengan huruf mat apabila sebelumnya fathah ya. Tidak mungkin kita jumpai ada alif sebelumnya itu sukun atau sebelumnya itu dhammah ataupun sebelumnya kasroh. Pasti selalu fathah ya.
Kalau kita jumpai ada seperti huruf alif, ya seperti huruf alif, tapi sebelumnya kok harokatnya bukan fathah, ya misalnya dhamma ataupun mungkin bisa fathah, bukan fathah ya. Yang jelas bukan selain fathah seperti dhamma atau kasroh, maka itu bukan alif, itu hamzah ya. Karena kalau alif pasti selalu sebelumnya itu fathah ya. Contoh seperti qala dan yakhafu. Qala di sini ada alif, sebelumnya huruf qaf, qafnya dalam keadaan fathah ya. Yakhafu juga sama, ada alif setelah huruf kha ya. Dan sebelum huruf kha ada huruf ya yang berharokat. Sebelum alif ada huruf kha ya, kha-nya berharokat fathah ya, maka ini huruf mad. Ya khafu qala. Nah, demikian bait yang ke-40 ya. Jadi di bait ini menyebutkan tentang syarat disebut huruf mad seperti apa ya. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Ya. Bait yang ke-40, 41 sekarang. Walinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Walinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Walinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Di dalam manuskrip lain itu disebutkan bukan walinu tapi walainu ya. Jadi memfathahkan huruf lamnya ya. Jadi boleh dibaca walinu atau walainu. Kemudian kata sukina ya. Di sini kan disebutkan walinu min halya wa wawun sukina. Di dalam manuskrip lain ada yang memfathahkan ya. Memfathahkan huruf sin dan ka, sakana. Ya. Oh, tanpa tasdid ya, tanpa tasdid ya. Jadi dibacanya walainu min halya wa wawun sakana ya, sakana itu, sakana. Jadi sinnya difathahkan, kemudian huruf kafnya tidak ada tasdid. Ya. Jadi dibacanya sakana. Itu juga boleh ya kita baca demikian. Hanya saja yang dipilih oleh pensyarah Tuhfatul Athal ini adalah dengan yang ini yang tertulis di sini ya. Walinu dibaca dengan kasroh, walinu min halya wa wawun sukina, ini juga dibaca dengan dhamma dan ada tasdid pada huruf kaf. Ya. Inin fitahun qabla kullin u'lina. Ai wallinu minal hurufi thalathatin mutaqaddimah wa yakunu fil ya wal waw as-sakinataini in sabaqahuma maftuhan. Mithlu baitun, Quraisy, qaumun, khaufun, fir'auna. Ya. Baik. Huruf lin itu adalah bagian daripada huruf mat tadi yang 3 tadi itu, tapi diambil 2. Ya. Jadi huruf lin itu sebetulnya adalah bagian daripada huruf mat ya. Dari 3 huruf tadi itu diambil 2, yaitu huruf ya dengan wawu saja. Huruf ya dengan wawu saja. Keduanya sama-sama harus sukun ya. Sebagaimana huruf mat tadi juga semuanya harus sukun, maka huruf lin juga baik huruf wawu maupun huruf ya-nya itu harus sukun. Hanya saja perbedaannya di sini ya. Perbedaannya antara huruf mat dengan huruf lin. Kalau huruf mat sebelum sukun itu didahului oleh harokat ya, huruf yang harokatnya itu sesuai dengan
dengan huruf mat itu sendiri. Ya. Ini untuk huruf mat ya. Untuk huruf mat, huruf sebelum huruf mat itu harus berharokat ya. Harokatnya itu sesuai dengan huruf mat itu sendiri. Ya. Alif berarti sebelumnya harus fathah. Ya. Karena huruf yang sesuai dengan alif adalah fathah. Karena sebetulnya alif fathah itu kan dari alif ya. Kalau wawu maka harus dengan dhamma. Sebelumnya harus dhamma. Karena dhamma itu sesuai dengan huruf wawu ya. Dan kalau ya maka dengan kasroh. Karena harokat yang sesuai dengan huruf ya adalah kasroh. Itu seperti itu ya. Jadi kalau huruf mat, hurufnya itu harus menyesuaikan huruf sebelum huruf mat itu harus sesuai dengan huruf mat itu sendiri. Ya. Alif berarti sebelumnya fathah. Wawu sebelumnya dhamma. Dan ya sukun sebelumnya mesti harus kasroh. Adapun untuk huruf lin, ya alifnya dibuang ya. Jadi tinggal wawu dan ya sukun saja. Jadi tinggal 2 saja. Dari 3 tadi diambil 2 saja. Jadi alif tidak masuk ya. Alif tidak dikatakan huruf lin. Jadi hanya huruf ya sukun dan wawu sukun. Apa perbedaannya dengan huruf mat tadi? Nah, perbedaannya di sini. Kalau untuk huruf lin, huruf sebelum wawu dan huruf sebelumnya itu harus fathah. Harus fathah, tidak boleh tidak. Ya. Tidak boleh tidak. Syaratnya harus fathah. Ya, contoh. Seperti kata bait. Baitun. Itu ada huruf ya sukun ya. Sebelum huruf ya apa? Huruf ba. Huruf ba-nya lihat harokatnya apa? Harokatnya fathah. Maka ini termasuk huruf lin. Huruf lin. Dia dinamakan lin. Lin itu secara bahasa artinya kan lunak ya, atau lembut. Ya, sebabnya kenapa dinamakan lin? Karena ketika mengucapkan huruf ini itu tanpa perlu ya mengeluarkan tenaga yang banyak. Diucapkan dengan mudah gitu ya. Tidak perlulah ada kerja daripada lisan. Tidak terlalu berat. Bait. Bait ya. Kemudian contoh lain, Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Quraisy ya. Quraisy. Ada ya sukun sebelumnya huruf ro-nya dalam keadaan fathah ya. Maka ya ini termasuk huruf lin. Jadi jangan sampai kita salah nyebut ini huruf mat ya. Kenapa huruf mat ada ya sukun? Lihat dulu sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh, iya huruf mat. Tapi karena sebelumnya adalah fathah, berarti bukan huruf mat. Ini namanya huruf lin. Kemudian contoh yang berikutnya adalah qaum. Ya qaumi ibudullah. Ya misal ya. Ya qaum. Ada wawu sukun, sebelumnya adalah huruf qaf dalam keadaan fathah. Maka ini termasuk huruf lin. Qaum. Khaufun juga sama ya. Wala khaufun alaihim. Khaufun. Ketika mengucapkan huruf lin ini kan dengan mudah ya. Khaufun, rasakan saja dia tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak. Ya, diucapkan dengan ringan tanpa beban. Khaufun alaihim. Alaihim juga termasuk huruf lin ya. Kemudian contoh lain adalah Fir'aun. Ini juga huruf lin. Fir'aun. Aun, ada wawu sukun sebelumnya huruf main, mainnya dalam keadaan fathah ya. Maka ini termasuk huruf lin. Ya. Apakah ada misalnya sebelum wawu itu huruf kasroh? Sebelum wawu sukun ada enggak yang sebelumnya kasroh? Atau sebelum huruf ya itu dhammah?
Ada tidak? Ya, kenapa kok itu tidak disebutin ya? Misalnya tadi wawu sukun sebelumnya bisa fathah atau dhammah ya. Assalamualaikum. يأتي إن شاء الله. هذا الآن خرج يعني هو يأتي إن شاء الله إليكم. شكرا. نعم نعم الآن خرج من البيت. أنتم موجود في الخارج؟ صح. طيب شكرا جزاك الله خيرا. Sudah ditonton. Baik ya. Quraisyin. Kenapa tidak ada huruf misalnya tadi wawu sukun sebelumnya apa? Fathah atau dhammah. Kemudian untuk yang ya sukun sebelumnya kan disebutkan kalau ada kasroh fathah ya. Kenapa tidak ada dhammah? Di sini kenapa tidak ada kasroh? Ini kasroh tidak ada. Dhammah tidak ada. Ya memang tidak akan dijumpai yang demikian ya. Mau cari sampai kapanpun juga tidak akan menemukan kata-kata yang di dalam Al-Quran ya tidak ada yang ada wawu sukun sebelumnya kok kasroh ya. Atau sebaliknya ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, itu tidak ada ya. Baik. Demikian ya telah kita bahas tentang bait yang ke-41 ya. Tentang masalah apa? Huruf mad dan juga huruf lin ya. Nanti ada namanya madlin ya. Ada madlin. Ada huruf lin, ada madlin. Tidak semua huruf lin itu dia dibaca dengan madlin. Huruf lin itu cuma tadi itu aja. Huruf lin itu adalah ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya fathah. Tapi belum tentu dia dinamakan dengan madlin. Ya. Dinamakan madlin itu harus ada syaratnya ya, ada syarat tertentu sehingga dia dibaca mad. Ya, contoh seperti ini yang tadi ini kalau dibaca waqaf ya, ini bisa dikatakan madlin. Misal kita berhenti pada kata bait, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, di sini dia menjadi huruf mad. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, atau boleh dibaca 6 harokat. Falyabudu rabb hadzal bait. Atau falyabudu rabb hadzal bait. Juga boleh dibaca 6. Falyabudu rabb hadzal bait. Ini kalau kita waqaf ya. Namun ketika kita wasolkan ya tidak dibaca mad. Tidak boleh kita baca memanjangkan huruf linnya ini. Jadi harus dibaca pendek ya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Seperti itu ya. Baitil ladzi فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَيْتِ الَّذِي. Baitil ladzi bukan baitil ladzi ya. Tapi dibaca pendek. Alaihim. Kata alaihim. Alaihim. Di sini ada huruf lin. Ada huruf lin. Alaihim. Alaihim. Tapi tidak akan kita katakan ini huruf mad. Ya. Tidak bisa kita sebut ini mad lin.
Sebabnya kenapa? Karena ketika wakaf dia tidak boleh dipanjangin. Berbeda dengan kata bait gitu ya. Bait. Kalau bait dia bisa disebut huruf 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 lin, bisa juga bisa dikatakan mad lin kalau kita wakaf di situ. Tapi kata alaihim ini hanya huruf lin saja. Tidak bisa kita sebut mad lin ya. Karena apa? Karena ketika kita wakaf tidak boleh kita baca alaihim ya. Alaihim itu salah, tidak ada yang baca demikian. Ya, jadi kalau ada baca surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, itu keliru ya, tidak ada yang baca demikian. Alaihim, tidak ada yang demikian. Tidak ada yang membaca demikian, jadi harus dibaca pendek. Siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim. Karena ini huruf lin, bukan mad lin. Quraisy juga sama ya, ini bisa dikatakan mad lin kalau wakaf di situ. Qaum juga demikian. Khauf ini juga bisa disebut mad lin kalau wakaf di situ. Kata Fir'aun juga demikian, bisa disebut dengan mad lin kalau kita wakaf. Baik, mungkin itu aja dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bait yang ke-42 ya, karena ini sudah berbeda ya. Kalau bait yang ke-42 itu akan membicarakan tentang hukum daripada mad far'i ya. Hukum mad far'i secara lebih rinci. Apa saja hukumnya ya? Itu akan diterangkan di bait yang ke-42. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.